Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita untuk selalu melaksanakan sunnah-sunnah yang diwajibkan ataupun istihbab disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah telah memerintahkan kepada kita semua dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasula. Maka wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Maka di dalam ayat ini jelas, barang siapa yang taat kepada Allah, dan itu kewajiban bagi muslim untuk taat kepada Rabb-nya, juga mentaati sunnah-sunnah nabinya. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain yang bersifat umum, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka dari sunnah-sunnah yang diberikan oleh Nabi agar diambil oleh kita, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi agar dijauhi oleh kita. Maka dua ayat ini jelas menjadikan pendalilan apa-apa yang disunahkan oleh Nabi, baik yang wajib ataupun yang sunnah, wajib bagi kaum muslimin untuk mengagungkannya, untuk menghidupkannya, untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan begitu pun keumuman ayat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Maka ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan di dalam agama Islam dan di antaranya sunnah-sunnah nabinya. Maka dari tiga ayat ini jelas bahwa sunnah Nabi harus kita agungkan. Dan jika kita melihat kepada para sahabat, bagaimana mereka hidup di zaman Nabi, maka mereka ta'zimu sunnah, mereka mengagungkan sunnah-sunnah Nabi, bahwa sepanjang hayatnya mereka melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Bahkan sunnah itu bukan suatu kewajiban, sunnah itu bukan suatu yang harus dilaksanakan, tetapi sunnah di sini Nabi memberikan petunjuk kepadanya agar berbuat sunnahnya, maka mereka melaksanakan sepanjang hayatnya.
Kami berikan contoh-contoh tentang bagaimana para sahabat mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Pertama, datang dari hadis yang muttafaqun alaih dari Ummi Habibah. Berkata Ummi Habibah, aku mendengar dari Nabi, man shalla itsna asyara raq'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa seorang muslim melaksanakan salat rawatib, salat sunnah setelah wajib, seperti setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum fajr, dan setelah maghrib, dan seterusnya, maka barang siapa yang melaksanakan 12 rakaah fil yaum wal lailah, setelah salat wajib melaksanakan 12 rakaah di siang dan di malam hari, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membuat istana di surga kelak. Apa kata Ummu Habibah, seorang sahabiah yang mengetahui ini bukan wajib, yang mengetahui ini bukan perkara yang wajib dia laksanakan kalau tidak dia berdosa, tidak. Namun ini anjuran dari Nabi, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaah dari sunnah-sunnah setelah dan sebelum salat wajib, mendapatkan istana di surga. Apa kata Ummu Habibah, wallah ma taraktu syai'an, maka aku tidak pernah meninggalkan dari 12 rakaat ini sampai aku meninggal. Maka lihat bagaimana seorang sahabiah mendengar hadis ini dan dia berazam dan tidak pernah meninggalkan perkara ini. Dan begitu pun Ibnu Umar, adik dari Hafsah, anaknya Umar ibn al-Khattab, di mana Hafsah istri dari Nabi. Maka berkata Nabi Muhammad kepada Umar ibnu Umar yang merupakan iparnya, adik ipar, maka dikatakan kepada istri tercintanya Hafsah, wahai Hafsah, inabna Umar rajulun saleh. Wahai Hafsah, katakan kepada Ibnu Umar bahwa dia anak yang saleh. Idza kana yusalli bil-lail, jika dia salat tahajud dan witir di malam hari. Maka disampaikan oleh saudarinya yang merupakan istri Nabi, wahai Ibnu Umar, Nabi memujimu, engkau akan menjadi anak yang saleh jika engkau melaksanakan salat malam. Maka kata Nafi', perawi hadis ini, dan dia merupakan bekas budak dari Abdullah ibnu Umar, mempersaksikan bagaimana Ibnu Umar setiap malamnya. Maka dikatakan tidaklah Ibnu Umar meninggalkan malam-malamnya kecuali dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Maka ini dari dua contoh bagaimana para sahabat dulu mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Meskipun dia itu bukan perkara yang wajib, namun sunnah petunjuk kehidupan, maka mereka menggenggam erat perkara ini. Dan contoh yang lain dalam perkara Umar ibn al-Khattab melihat Nabi mencium Hajar Aswad. Maka Umar ibn al-Khattab orang yang sangat kuat kepada tauhid dan sunnah, sangat keras pendiriannya kepada kebenaran, dan dia baru saja keluar dari kehidupan kesyirikan dan masuk kepada Islam. Maka dia mengetahui bagaimana penyembahan berhala secara hakikah. Maka di saat Nabi mencium Hajar Aswad, dan ini adalah sunnah perbuatan Nabi, bahwa Nabi menghargai Hajar Aswad yang merupakan batu yang Allah turunkan dari surga. Tadinya putih, kemudian hitam legam karena dosa-dosa manusia seperti disebutkan di dalam hadis. Maka Nabi mencium Hajar Aswad. Kemudian Umar yang hidup di Mekah pada saat itu melihat Nabi Muhammad melaksanakan sunnah yang merupakan perkara yang bukan wajib, namun ini adalah sunnah. Umar dengan penuh
keikhlasan mengikuti sunnah Nabi mendatangi Hajar Aswad dan berkata mewanti-wanti Hajar Aswad. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Innaka hajarun la tadur wa la tanfa, wahai Hajar Aswad, engkau hanya sekedar batu, tidak memberikan faidah, tidak memberikan madarrah kepada kaum muslimin, hanya batu. Walaula ra'aitu Rasulullah qabalak au yakbaluk au yuqabbiluk ma qabaltuk. Maka demi Allah, jika seandainya aku tidak pernah melihat sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi, bahwa Nabi mencium kamu, wallah aku nggak akan pernah mencium kamu wahai Hajar Aswad, yang sekedar batu, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Lihat bagaimana Umar yang di hatinya penuh cahaya tauhid, dia mengatakan kepada Hajar Aswad, dikarenakan Nabi menciumnya maka dia menciumnya. Maka bagaimana dengan orang-orang di zaman now yang mendatangi kuburan-kuburan wali, katanya mendatangi kuburan-kuburan Gus Fulan, Kiai Fulan, kemudian mencium-cium nisannya, kemudian berdoa bahkan kepada kuburan tersebut, wahai wali Fulan, sembuhkan istriku yang sakit, wahai wali Fulan, naikkan pangkatku menjadi bintang-bintang. Dari mana wali-wali yang sudah meninggal ini mampu untuk memberikan manfaat? Maka lihat bagaimana Umar. Kata dia, jika aku tidak pernah melihat Nabi mencium kamu wahai Hajar Aswad, aku tidak akan pernah mencium kamu karena kamu hanya sekedar batu, namun karena sunnah Nabi. Maka lihat Umar yang mempunyai cahaya tauhid, maka dia mencium Hajar Aswad yang hanya sekedar batu. Dia cium bukan karena Hajar Aswad ini memberikan manfaat kekayaan atau memberikan madarat, kecelakaan, kebinasaan, tidak, tetapi karena sunnah nabinya. Maka lihat bagaimana para sahabat, mereka mengagungkan sunnah Nabi. Dan juga di dalam hadis yang terdahulu, seperti hadis Abdullah bin Zaid tentang 2 rakaat sebelum salat maghrib, maka disebutkan di Sahih Al-Bukhari, Nabi mengatakan shallu rakaatain qoblal maghrib liman syaa. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya 3 kali, salat 2 rakaat sebelum maghrib, salat 2 rakaat sebelum maghrib, salat 2 rakaat sebelum maghrib, bagi yang mampu, menunjukkan sunnah bukan wajib. Namun lihat para sahabat, disebutkan oleh Anas bin Malik di hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ba'da masami'an nida, setelah para sahabat yang duduk di masjid mendengar adzan maghrib, maka yabtadiruna ila sawari liyusalli rak'atain qabla al-maghrib. Berkata Anas yang hidup di zaman Nabi, melihat bagaimana para sahabat siap-siap sebelum adzan maghrib, bukan seperti manusia yang lain. Maka masjid kosong sebelum adzan maghrib, kemudian diadzani maghrib, baru datang 1 orang 2 orang, muadzin langsung atau marbot langsung aqimus shalah, melaksanakan iqamatis shalah. Maka di sini para sahabat disebutkan oleh Anas, mereka setelah mendengar adzan maghrib semuanya berdiri. Ada yang mengambil dari jidron ataupun tembok-tembok sebagai sutroh, atau tiang-tiang, atau kaum muslimin. Maka sunnahnya sholat seseorang di depannya ada sesuatu, tidak jauh dari sesuatu sehingga orang lewat di depannya, tidak. Maka kata Anas, melaksanakan sunnah sebelum maghrib ini, semua para sahabat berdiri melaksanakan sholat mencari sutroh. Sampai Anas mengatakan, jika seandainya masuk sekarang seseorang tamu bukan dari penduduk Madinah, akan melihat bahwa sholat maghrib telah selesai. Karena para sahabat semuanya berdiri melaksanakan sholat sunnah. Maka lihat bagaimana pengamalan para sahabat mengagungkan sunnah. Dan begitu pun hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil,
Bagaimana juga dulu para sahabat mengikuti sunnah Nabi sholat dengan sandal. Maka di saat Nabi sholat dengan sandal, seluruh para sahabat sholat dengan sandal. Kemudian Nabi dalam keadaan sholat melemparkan sandal yang dia pakai ke sebelah kiri. Semua para sahabat melepaskan sandal-sandalnya dan melemparkan ke sebelah kiri-kiri mereka. Maka setelah selesai dari sholat, Nabi menanyakan, "Mada sana'tum, apa yang kalian perbuat?" Lihat jawabannya. "Ya Rasulullah, kami melihat kamu sholat dengan sandal, kami semuanya sholat dengan sandal. Mengikuti sunnahmu, bukan wajib. Kemudian engkau melempar di waktu sedang sholat sandal kamu, kami semua melempar sandal-sandal kami, ittiba'an lak, kami mengikuti sunnahmu." Lihat, para sahabat dulu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sholat dengan sandal, melemparkan sandal di waktu sholat. Maka Nabi mengatakan, tidak seperti itu yang benar. Karena aku dikhobari oleh Jibril, fa inna fi na'lai qadarah, bahwa ada pada sandalku najis. Maka aku lemparkan, dan para sahabat yang jelas mengikuti Nabi, di saat mereka melihat Nabi melemparkan sandal, mereka pun melemparkan sandal. Lihat bagaimana contoh-contoh para sahabat kepada pengagungan sunnah. Dan ini mereka melaksanakan yang demikian. Juga telah datang syariatnya diperintahkan oleh Nabi, seperti hadis Irbad ibni Sariyah, yang mana Nabi telah mengatakan, "Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Bahwa barang siapa, wahai para sahabatku, jika aku meninggal, kata Nabi, kalian akan melihat kaum muslimin terpecah belah menjadi 73 golongan. Kaum muslimin akan terpecah belah dan kebanyakan mereka tersesat jalannya. Maka bagaimana agar kalian aman? Mengikuti sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, addu 'alaiha bin nawajid, agar kalian selamat. Next generation yang hidup seperti di zaman now ingin selamat, alaikum bisunnati, wajib atas kalian menghidupkan sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Gigit dengan gigi geraham kalian. Makna gigit dengan gigi geraham adalah pegang sunnah itu dengan kuat. Dari sini Nabi mengatakan, akan ada zaman setelah aku meninggal, kaum muslimin terpecah belah. Ada yang Syiah, ada yang As-Sufiyah, ada kaum muslimin yang tidak mengetahui sunnah, ada kaum muslimin yang membenci sunnah. Ingin selamat kalian, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Hadis Irbad ibni Sariyah ini hadis yang sahih li ghairi, datang dari berbagai tabi'in. Datang dari Hijr ibnu Hijr yang majhulul hal, datang dari Abi Abdurrahman As-Sulami yang majhulul hal, dan dari Yahya ibnu Abi Muta di Sunan Ibnu Majah yang thiqah, tetapi Yahya tidak mendengar dari Irbad, bisa naik semuanya kepada hadis yang sahih. Maka dari sini kita mengetahui bahwa permasalahan menghidupkan sunnah Nabi adalah perkara yang agung. Dan dulu para sahabat yang dijanjikan oleh Allah masuk surga, mereka tidak bermain-main dengan sunnah, bahkan mereka mengagungkan sunnah-sunnah nabinya. Sepanjang hayat hidupnya mereka menghidupkan sunnah-sunnah. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama kita telah jelaskan bagaimana pengagungan para sahabat kepada sunnah-sunnah Nabi meskipun itu bukan wajib. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua ini, kita akan masuk kepada the punishment, uqubah al-ajilah, adab yang perih dan pedih yang disegerakan bagi mereka al-mustahzi'una bis sunnah,
bagi mereka orang-orang yang mengolok-olok dan menghina sunnah. Ini sunnah dikatakan bid'ah, ini sunnah dikatakan Allah hanya sekedar sunnah, ini sunnah dibiarkan begitu saja. Bahkan sunnah-sunnah ini mereka matikan. Bukan hanya tidak mau melaksanakannya, tetapi ditiadakan dan diganti. Dipikirnya mereka lebih baik dari para nabi. Maka olok-olok dan menggantikan sunnah dengan perkara-perkara yang dianggapnya lebih baik, itu akan berakibat buruk. Seperti Bapak lihat-lihat, atau saudara-saudaraku lihat di masjid-masjid, yang mana di zaman now, bukan hanya di Sumatera saja, di Jawa dan di mana-mana, yang namanya adzan awal sudah tiada, bahkan sudah tidak dilaksanakan lagi. Maka berapa dari masjid-masjid yang ada? Dan apakah marbotnya tidur? Tidak. Bahkan marbot-marbot di dalam masjid dalam keadaan hidup dan bangun. Namun yang menjadi permasalahan, mana sunnah adzan yang pertama? Tidak ada. Padahal para marbot ini muadzzinun, bisa adzan. Namun permasalahannya diganti adzan awal dengan Al-Quran, kemudian dengan salawat kepada Nabi, dan waktunya menjadi panjang, setengah jam kurang atau lebih. Maka orang-orang yang salat malam di dekat masjid tersebut berisik, tidak terdengar bacaan dia. Mau murajaah Al-Quran berisik, maka mafsadah yang sangat besar. Al-Quran baik, salawat kepada Nabi baik, namun semua ada sunnahnya, semua ada tuntunannya. Maka jika mereka berkoar-koar adzan awal berisik, maka ini menyetel Al-Quran dengan volume yang besar, kemudian salawat kepada Nabi dengan volume yang besar, dan setengah jam, ini jelas membuat kebisingan yang lebih. Bahkan orang tidak bisa khusyuk di sebelah masjid tersebut untuk sholat malam membaca Al-Quran. Maka pergantian dari sunnah adzan pertama kepada Al-Quran, kepada salawat kepada Nabi, itu dari mana dalilnya? Dan ini akan menyebabkan kemurkaan Allah dikarenakan mengganti sunnah. Maka di sini kami akan menyampaikan beberapa hadis dan begitu pun athar bagaimana kaum muslimin yang mana dia itu diberikan iqab, punishment, siksaan adab yang perih dan pedih di dunia sebelum di hari akhirah, dikarenakan mengolok-olok sunnah, bahkan mengganti sunnah. Maka contoh yang pertama, telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ismail an Ayub an Ikrimah an Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah, hadis yang marfu. Berkata Rasulullah, nuhiya anisyurbi min fi as-siqa. Dilarang seorang muslim jika ada air minum umum seperti kendi, ceret, untuk dia meminumnya langsung ditotor ke mulutnya, karena membuat kotor, membuat rasa jijik kepada orang-orang yang lain. Tetapi adabnya minum teko tersebut, ceret tersebut, kendi tersebut kepada gelas, kemudian diminum, tidak membuat orang menjadi jijik dan tidak jorok. Maka ini adalah adab Islam. Di saat kita berjamaah kemudian ditempatkan air minuman di teko, tidak pantas dan dilarang bahkan seorang muslim langsung minum dari bibir teko, membuat orang lain jijik dan seterusnya. Maka hadis ini kedudukannya bagaimana? Diriwayatkan tadi oleh Imam Ahmad dari Ismail dan dia Ibnu Ulayyah imam, dari Ayub dan dia As-Sikhtiyani imam, dari Ikrimah dia juga imam muhaddis muridnya Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas. Maka hadis ini silsilah bil a'immah, musalsal dengan imam-imam yang agung. Hadisnya jelas sahih sekali. Maka di dalam hadis ini Nabi melarang bagi seseorang untuk minum langsung dari ceretnya, langsung dari kendinya dengan bibirnya,
membuat orang menjadi jijik. Ini adab. Bagaimana seseorang minum di tempat-tempat yang umum, bukan langsung ditotor ataupun langsung diminum dari bibir mulut ceret tersebut. Setelah disampaikan hadis ini, berkata Ayub, ukhbirtu, maka aku diberikan khabar bahwa ada seseorang yang mengolok-olok tentang hadis ini. Alah, aku akan minum langsung dari teko, apa akibatnya? Tidak peduli dengan sunnah Nabi bahwa Nabi melarang perkara itu. Maka berkata Ayub, maka disampaikan kepada kami dari orang yang melaksanakan penghinaan kepada sunnah Nabi ini. Maka di saat dia minum dan mengatakan, alah, apa sih akibatnya? Tidak ada apa-apa, hanya sekedar sunnah, padahal ini dilarang oleh Nabi. Maka dia minum di depan manusia. Di saat minum keluarlah hayyah. Keluarlah hayyah, dan hayyah maknanya ular bandotan, jenis khusus, ataupun viper. Ular yang gemuk, pendek, dan kepalanya segitiga, dan itu sangat berbisa. Kalau di Indonesia ada jenis itu di Bogor, dinamakan ular tanah, yang bahasa ilmiahnya Ankistrodon rhodostoma. Dilakobi oleh orang-orang Sukabumi dan Bogor, ranjau darat. Banyak orang mati jika terinjak, langsung meninjeksikan dari racunnya, lumpuh dan meninggal. Maka keluar dari mulut teko itu hayyah. Dan hayyah tadi sifatnya bukan ular yang panjang dan kurus, tetapi ular yang gemuk dan pendek, kepalanya segitiga, dinamakan viper. Maka langsung keluar dari mulut teko itu, masuk kepada mulut orang ini, yang jelas diberitakan orang ini meninggal atau tidak, yang jelas itu ukubah. Itu ancaman, the punishment dari Allah bagi mereka orang-orang yang mengolok-olok sunnah. Maka seharusnya kita menghidupkan sunnah, kita menjauhi perkara itu. Tapi ini malah diolok-olok. Maka inilah akibatnya. Sanadnya sahih kepada Ibnu Abbas. Dan juga yang kedua, tentang permasalahan makan dan minum dengan tangan kanan. Telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat, dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu biyaminikum washrabu biyaminikum. Makanlah wahai kaum muslimin dengan tangan kananmu, dan minumlah wahai kaum muslimin dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan yashrabu wa ya'kulu bishimalihim. Karena para iblis dan syaitan meminum dan makan dengan tangan-tangan kiri mereka. Maka ini larangan jelas dari Nabi. Dan hidupkan sunnah, makan dengan tangan kanan. Maka telah datang hadis orang yang mengolok-olok permasalahan ini. Tidak tanggung-tanggung hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang jelas sahih dari Salamah ibnul Aqwa. Dan kisahnya bahkan Nabi yang menceritakan. Jadi hadisnya sahih dan orang ini hidup di zaman Nabi. Disebutkan oleh Salamah ibnul Aqwa, di saat Nabi makan bersama kaum muslimin, maka Nabi melihat ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi seorang Rasul menginginkan kebaikan, ini sunnah, jauhi tangan kiri. Maka Nabi mengatakan, Qul biyaminik, makanlah wahai sahabatku dengan tangan kananmu. Maka lihat bagaimana keagungan Islam. Orang-orang kufar sampai this time, mereka makan dengan tangan kiri, dan kaum muslimin dengan tangan kanan. Dan mereka diajari oleh syaitan makan tangan kiri. Dan dulu waktu kami belajar di Yaman, banyak kami mengajari orang Britania, orang French, Prancis, orang Almania, Jerman, orang-orang bule, dan juga orang Amerika. Kami tanya tentang permasalahan ini. Mereka orang-orang kufar makan dengan tangan kiri, hotdog, hamburger, dan minum Coca-Cola dengan tangan kiri. Itu memang kebiasaan mereka, dan mereka cebok dengan apa?
Iya, kebiasaan mereka dan mereka cebok dengan tangan kiri. Maka lihat bagaimana syaitan menjadikan orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dalam keadaan jorok. Maka mereka cebok dengan tangan kiri dan mereka makan dengan tangan kiri. Nabi melarang ini. Maka dikatakan kepada orang ini, jangan mengikuti syaitan di hadis Ibnu Umar tadi, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jangan mengikuti syaitan. Makan dan minum bagi kaum muslimin mengikuti sunnah, kata Nabi. Kemudian di prakteknya di hadis Salamah Ibnul Aqwa, Nabi melihat seseorang di majelisnya makan bersama dia, makan pakai tangan kiri. Nabi memerintahkan, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Apa jawab orang ini? Dikatakan, la astati', aku tidak mampu. Dan Nabi diberikan wahyu, tidaklah orang ini tidak mampu kecuali kesombongannya. Bukan tidak mampu karena tangannya digips, tidak bisa ditekuk, atau tangannya dalam keadaan memang sakit, ada luka di tangan kanannya misalnya, tidak bisa makan dengan tangan kanan. Tetapi orang ini dikatakan kepada Nabi, la astati', diberikan wahyu oleh Allah bahwa orang ini tidaklah makan dengan tangan kirinya, bukan dia tidak mampu dengan tangan kanan, mamana'ahu ilal kibr, tidaklah yang menahan dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali al-kibr. Inilah definisi sombong. Bahwa sombong, seseorang dinasehati oleh Nabi padahal dia hidup di zaman sahabat, maka dia katakan, nggak mau, nggak mampu. Kalau seandainya dia ada udzur, tidak apa-apa. Maka Nabi mengatakan, kamu menolak karena kesombonganmu. Maka orang ini sombong, tidak mau menerima sunnah Nabi. Apa sih? Makan tangan kanan kiri sama saja. Nabi yang memerintahkan, Nabi yang melarang untuk memakan pakai tangan kiri. Apa kata Nabi setelah itu? Setelah diwahyukan bahwa orang ini makan karena sombong, tidak mau mengangkat tangan kepada tangan kanannya, tapi dengan tangan kirinya, dan mengatakan tidak sanggup. Apa doa Nabi kepadanya? Idan lastato', maka kalau begitu kamu tidak akan pernah mengangkat tangan kananmu sampai atau dari zaman now. Apa maknanya? Orang ini disebutkan oleh hadis tersebut, dikatakan oleh Nabi, lastato', maka kamu tidak akan pernah mampu lagi mengangkat tangan kananmu, tangan kanannya menjadi lumpuh. Sehingga dia hanya bisa melaksanakan kegiatan dengan tangan kiri, baik makan dan yang lainnya, tangan kanannya lumpuh karena kesombongan. Diperintah oleh Nabi untuk makan dengan tangan kanan, mengganti tangannya, dikatakan tidak mampu, bukan apa-apa kecuali kesombongan. Maka didoakan oleh Nabi, idan lastata', kalau begitu kamu tidak akan pernah mampu. Maka orang ini tidak pernah mampu lagi untuk mengangkat kedua tangannya. Maka ini contoh di dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana Allah mengiqab, mengadab, memberikan punishment bagi mereka orang-orang yang mengolok-olok sunnah dan tidak berpikir bahwa ini adalah mengikuti Nabi, ajaran yang benar, atau berpikir laksanakanlah meskipun satu kali saja di dalam hidup kita. Tidak, malah menghinanya, malah mengolok-oloknya. Dan masih banyak kisah yang lain, namun karena ini adalah khutbah Jum'ah, kita berikan satu lagi sehingga kisah yang ketiga dari hadis yang sahih juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Idza staiqada ahadukum min naumihi fala yagmas yadahu ila al-ina fa innakum la tadri aina batat yadak. Maknanya, jika seseorang muslim bangun dari tidurnya, dia tidur dari jam 10, 11, yang jelas bangun adzan awal jam 4 atau kurang atau lebih, maka jangan tangannya itu langsung dimasukkan ke tempat wudu,
atau ke tempat bejana atau tempat air yang dipakai oleh orang-orang setelah kamu. Karena apa? Karena kamu tidak mengetahui di mana tanganmu. Bisa jadi waktu tidur masuk ke atas, ke telinga, ke hidung, atau ke bawah, garuk-garuk dan sebagainya, jorok. Tidak diketahui di mana tangan kita ini. Maka lihat bagaimana Islam mengajarkan kebersihan. Sehingga di tempat-tempat baskom, tempat orang-orang berwudu di rumah atau di bak mandi, jangan dimasukkan tangan kamu itu langsung, tapi cuci tangan kamu. Setelah bersih tangan kamu, barulah kamu mengambil air dengan tangan. Lihat bagaimana ajaran Islam yang menjaga kebersihan. Maka bangun tidur, langsung mencuci kedua tangan, tidak langsung juga makan dan minum, tapi cuci tangan. Di sini hadis yang sahih mengajarkan, disebutkan karena tangan kamu itu keduanya kamu tidak mengetahui di mana saat kamu tidur. Duduk. Dengarkan, jangan main-main. Maka kamu tidak mengetahui di mana kedua tangan kamu itu, di bawah atau di atas. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Bustanul Arifin, disebutkan kisah oleh Imam An-Nawawi di Irak, di Arab. Maka ada seseorang yang notabene dia pencela sunnah. Orang ini masyhur. Di zaman hidupnya selalu mencela sunnah. Allah ngikutin sunnah Nabi. Allah ini demikian. Allah nggak pengaruh. Dan sebagainya. Maka di saat disampaikan hadis ini. Hadis disampaikan di masjid seperti sekarang. Berkata Nabi, janganlah kalian jika bangun dari tidur kalian langsung memasukkan tangan kalian ke bejana, ke baskom, tetapi cuci dahulu baru masukkan ke bak dan seterusnya. Orang ini mencela sunnah di depan orang banyak. Dikatakan Allah sunnah itu, aku tahu di mana tanganku akan disimpan. Karena yang jadi permasalahan, semua orang dalam keadaan tidur nyenyak tidak tahu tangannya masuk kemana. Maka dia mengatakan, aku tahu tanganku di mana. Bahkan disebutkan di beberapa kitab, dia sengaja mengikat tangannya agar tahu nih tanganku diikat keranjang. Maka ranjang ini aku tahu nggak lari kemana-mana dan tidak bisa masuk kemana-mana. Tidak masuk ke belakang, tidak masuk ke depan, tidak masuk ke bawah, tidak masuk ke atas. Nih, aku tahu. Diikatlah tangannya. Dan semua orang mempersaksikan bagaimana orang ini mengolok-olok sunnah. Aku tahu di mana tanganku. Nanti malam aku akan mengikat tanganku. Maka orang ini setelah di pagi harinya diumumkan orang ini dalam keadaan mampus, mati. Dan disebutkan dan disaksikan oleh orang banyak. Di dalam kitab itu disebutkan di Irak bahwa di saat dia ingin bangun fajar, sholat tidak sholat yang jelas, bangun. Maka didapati tangannya yang tadinya terikat, dijamin oleh dia, nih tanganku terikat, tidak lari kemana-mana, ya di samping ranjang aku ikat ke ranjang. Ternyata tangannya itu kemana? Masuk ke lubang belakang sampai kepada sikutnya. Terbayang bagaimana masuk, bagaimana keadaan orang ini dalam keadaan terlipat dirinya bagaikan terenggiling, mati dalam keadaan itu. Dan dipersaksikan oleh orang-orang. Maka lihat bagaimana orang-orang yang menghina sunnah-sunnah Nabi, yang mengolok-olok sunnah Nabi. Cukup dari 3 contoh ini Allah telah berfirman juga di dalam ayat Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, beware, caution, hati-hati kalian wahai kaum muslimin. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrih, bagi mereka orang-orang yang selalu menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Disunahkan demikian diselisihi, disunahkan demikian diselisihi. Apa? Agar dia takut Allah menjadikan hatinya menjadi kelak membenci sunnah dan membenci ahlus sunnah. Maka berapa dari kaum muslimin yang membenci sunnah dan membenci pelaku sunnah, maka dia akan diadab di dunia, hatinya menjadi cinta kepada selain sunnah,
dan mencintai selain dari ahli sunnah, dan diberikan adab yang perih dan pedih di dunia sebagai persekot adab yang kecil, dan nanti kelak di hari akhirah adab yang besar. Maka kesimpulannya dari dua khutbah ini, saya pribadi mengajak kepada diri pribadi dan para saudara-saudaraku mulai dari sekarang agar menghidupkan sunnah-sunnah. Telah kita mengetahui dari pelajaran-pelajaran di fikih dan yang lainnya, ini adalah sunnah, dan di dalam ilmu akidah ini adalah sunnah, maka seyogianya kita melaksanakannya. Jangan menggantinya dengan perkara-perkara yang lain, dan jika tidak mampu menghidupkan sunnah setiap hari, laksanakan meskipun hanya satu kali dalam hidupmu. Seperti sholat menggunakan sandal, tidak mampu setiap hari, satu kali saja. Meskipun di rumahnya, maka dia di rumah sholat sunnah dengan sandal, tidak apa-apa. Namun lebih baik sholat berjamaah, karena di hadis disebutkan sholat berjamaah. Alhasil, laksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Seperti ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kata Allah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang mari kita berdoa. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa Filistin wa Suria, wa as'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha wulata umurina wa an yursidahum ila tariqil haq, wa as'alullahal karim rabbal arsil azim an yurziqana rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, wa an yurziqana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, jagalah NKRI tercinta negara Indonesia yang sangat kita cintai, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri kami, Pak Prabowo dan staf kabinet kementeriannya, agar Engkau selalu menjaga mereka dan membimbing mereka kepada jalan yang hak, sehingga undang-undang yang mereka tulis, undang-undang yang mereka rumuskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami sebagai rakyat akan taat kepada mereka sesuai ucapan-Mu, ya Allah, wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Kita taat kepada pemimpin kita yang taat kepada Allah. Maka jika suatu negeri mempunyai pemimpin yang adil dan rakyat-rakyatnya yang mentaati pemimpinnya yang adil karena pemimpin tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan menjadikan negara kita NKRI tercinta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, karena pemimpinnya dalam keadaan adil dan rakyat-rakyatnya mengikuti pemimpin yang adil. Dan begitupun kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semua yang hadir rizki yang halal thayyiban, diberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan rizki-rizki yang halal. Dan kami mendoakan kepada para pengurus dan para santri yang membantu dengan jerih payah, peluh dan pemikiran dan ide-ide dan pengajaran secara ikhlas, mengajari para santri dan mengajari kaum muslimin tanpa pamrih. Maka kita semua mendoakan agar para saudara-saudara kita yang membantu dakwah ini dan membangun Masjid Nisa dan menghidupkan dakwah, agar pertama Allah memanjangkan usianya, yang semakin panjang usia semakin bertakwa kepada Allah, bagaikan ilmu padi yang semakin tua dan semakin ranum semakin merunduk takut kepada Allah, siap dipanen. Dan begitupun kami doakan agar Allah menggantikan rizki-rizki dan peluh-peluh yang dikeluarkan untuk dakwah ini, agar digantikan dengan pahala-pahala yang besar dan berat di sisi-Mu, ya Allah, dan rizki-rizki kekayaan di dunia yang melimpah. Dan juga kita mendoakan agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita semua yang hadir di sini dan melaksanakan gotong royong bersama. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah
Stau tarasu, sau sufufakum. Salatlah dengan sandal-sandal kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dzikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah la tusma'u fiha jariyah la tusma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir
إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم